Tante, bisa ulangi apa yang tadi ibu katakan? Telingamu tuli? Kalau begitu, aku akan mengatakannya sekali lagi dengan jelas. Ini adalah Ruize, teman masa kecil Yun Wei, dan juga cinta pertamanya. Ruize sekarang sakit, waktunya tidak lama lagi, ingin mengenang masa lalu sebelum pergi. Yun Wei ingin sebelum menikah, tinggal bersama mantan pacarnya selama 3 hari. Yun Wei kami, adalah gadis cantik terkenal di seputaran sini. Bisa menikah denganmu, sudah merupakan keberuntunganmu. Aturan kecil seperti ini masih mau kau permasalahkan? Tinggal bersama 3 hari, tinggal dengan mantan sebelum menikah? Aduh, adik ipar, jangan terlalu emosi. Ini disebut bersyukur, menandakan memutuskan hubungan masa lalu sepenuhnya. Lagi pula aku dan Yun Wei, pernah memiliki, masa lalu yang tak terlupakan. Yun Wei, apa kau juga berpikir seperti itu? Kita pacaran 8 tahun, sebentar lagi akan menikah, sekarang kau mau tinggal dengan pria lain? Jika kau menikahiku, kau harus menghormatiku. 8 tahun hubungan, aku putus dengan orang tua demi kau, bahkan agar kau tidak menderita, aku rela melakukan vasektomi yang tidak bisa balik, sekarang kau malah suruh aku menghormatimu, tinggal dengan mantan pacarmu? Jika aku tidak setuju, Apa hakmu untuk tidak setuju? Kau sudah bersamaku 8 tahun, akhirnya aku bersedia menikahimu. Kau tidak tahan dengan sedikit ketidakadilan ini? Jika kau tidak punya toleransi sedikit pun, lebih baik kita batalkan pernikahan. ternyata di matanya, aku hanya sebuah ban cadangan yang bisa dibuang kapan saja. Kalau begitu, aku akan main sampai habis, lihat siapa yang menyesal duluan. Baik, aku terima. Luar biasa Kak Wei, cinta pertama, dan pacar sekarang sama-sama ganteng. Iya dong, sebelum menikah hangout dengan cinta pertama, setelah menikah peluk pacar sekarang, keberuntungan ini tidak ada duanya, sungguh pemenang kehidupan. Kenapa kau datang? Mengganggu kau bernostalgia dengan mantan? Aduh kakak ipar, jangan marah. Sebenarnya, sebelum menikah bernostalgia dengan mantan, lalu mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya, itu juga bisa dianggap sangat menghargai kesetiaan dalam pernikahan. Ya, ku bilang aku bisa mengerti. Betul-betul, kakak ipar tenang saja, setelah hari ini, Kak Wei sepenuhnya menjadi milikmu. Astaga, kakak Wei memang pandai membimbing. Membuat kakak ipar menjadi begitu pengertian, bahkan topi pun bisa dipakai, sambil tersenyum. Kakak Wei, malam ini adalah pesta terakhirmu sebelum nikah, bagaimana kalau kita bermain lebih seru? Oke, terserah kalian, malam ini aku temani sampai selesai. Kalau begitu, ciuman panas dulu dengan Ruiz. Terakhir kali aku lihat kalian berciuman 8 tahun yang lalu, waktu kuliah. Meng Yun Wei, inilah aku yang kudapat dengan masa muda 8 tahun. Wanita, sungguh baik, benar-benar merombak pemahaman tentang batas bawah manusia. Meng Yun Wei, aku datang hanya untuk mengingatkanmu, besok adalah pernikahan, pastikan datang tepat waktu. Tahu besok aku pasti tampil cantik. Kakak Wei, kakak ipar melihatmu sendiri, ciuman dengan cinta pertama saja tidak marah, mendapat suami seperti ini. Apalagi yang diinginkan? Tentu saja Ivan demi aku. Bahkan mau melakukan vasektomi. Sedikit ketidakadilan ini dia masih bisa tahan. Rasa sakit terdalam di hatiku, malah dijadikan bahan candaan olehnya, diucapkan dengan enteng. Demi kamu aku bertengkar hebat dengan orang tua. Meninggalkan hak waris perusahaan keluarga. Menemanimu tinggal di kontrakan usang. Makan hari ini, besok belum tentu, kamu 3 kali dalam 3 tahun. Bahkan agar kamu tidak menderita lagi. Aku mengabaikan harga diri lelaki, dengan tegas. Menjalani operasi vasektomi yang tak bisa dibalik, tapi kamu yakin, aku tidak bisa lepas darimu. Sebenarnya, aku tidak selalu harus bersamamu. Hari ini di bar kamu marah. Tidak. Ivan, kamu tiba-tiba menjadi sangat pengertian. Aku agak tidak terbiasa. Sebenarnya, Ruiz tahu aku akan menikah. Khusus pulang dari luar negeri, tenang saja. Aku dan dia sudah masa lalu, orang yang akan kunikahi selalu kamu. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku bilang, aku menghormati kalian, tapi aku juga punya masa lalu. Kamu besok juga harus menghormati. Tidak masalah. Yun Wei, fokus dong. Bukannya sudah sepakat, malam ini adalah pesta terakhir masa bisa lengah? Baiklah, tidak usah bicara dulu. Besok di pernikahan, tunggu aku dengan patuh, aku pasti datang tepat waktu. Hati mati,
Ternyata tidak sakit lagi. Meng Yunwei, dia sakit apa? Masa lalu sialan itu, ini jelas, itu adalah harga dirimu. Diinjak-injak di bawah kaki, dulu kamu putus hubungan dengan keluarga demi dia, bahkan operasi pun kamu jalani, dia benar-benar meremehkanmu. Apakah dia punya hati? Hari ini aku harus menghajar pasangan sialan itu. Yifan sudah kena topi hijau, jangan bilang kamu masih mau menikahi wanita brengsek itu. Dajun, kita tumbuh besar bersama sejak kecil, kamu belum kenal sifatku, setelah diperlakukan tidak adil, tentu dengan cara yang sama. Balas sekeras-kerasnya. Ini sudah jam berapa? Pernikahan akan mulai 20 menit lagi, pengantin wanita tidak ada bayangan pun, bahkan meja makan hanya dipesan belasan meja termurah, apa dia masih mau menikah atau tidak? Ini seperti memberi sedekah kepada pengemis. Ini terlalu tidak menghargai Yifan, dianggap apa? Wah, Kak Wei akhirnya datang. Kalian para sahabat, kami khawatir kamu tidak bangun hari ini. Dengar kamu semalam bersama Ruize sepanjang malam, astaga, deg-degan untukmu. Pertempurannya cukup sengit ya. Kalian, dasar cewek nakal. Jangan terlalu meremehkan kekuatanku dong. Yifan, kamu tampan hari ini. Jangan dengar omongan mereka yang kacau. Tidak ada apa-apa. Cuma tadi pagi Ruize tiba-tiba sakit perut. Sedikit menunda waktu, kamu tidak keberatan kan? Karena sudah datang, ayo siap masuk. Selamat menikah, Ipar, tapi sengaja datang untuk menyaksikan kebahagiaan kalian ya. Ruize pagi ini rewel sekali, memaksa ingin hadir di pernikahan. Aku langsung bawa dia. Tenang, proses adat sudah selesai. Aku akan menjaga jarak dengannya. Shu, di sini tidak menerimamu keluar. Dajun, karena sudah datang, semua tamu terhormat. Wah, Ipar jas kamu ini. Kelihatan murahan ya, benangnya keluar Yunwei, kenapa kamu? Tidak belikan Ipar yang itu 500.000 jas custom ya? Aku ingat waktu kamu 18 tahun, waktu pacaran denganku bilang. Nanti kalau nikah harus belikan aku, jas edisi terbatas, kamu juga bilang, mau diadakan di hotel termewah di kota jamuan ratusan meja. Kenapa pernikahan kamu dan Ipar hari ini diadakan begitu sederhana, seperti makan di kaki lima? Itu semua saat muda belum dewasa. Aku bersama Yifan bertahun-tahun sudah tidak terlalu peduli. Tidak peduli hal-hal ini. Tampilan yang palsu. Ya, tidak peduli. Semua keluarga dan sahabat. Sekarang silakan lihat layar besar, mari kita lihat kembali, perjalanan cinta manis pasangan baru ini. Ah, adik Ipar, aku benar-benar iri padamu, bisa menikah dengan orang yang dicintai seumur hidupku, sepertinya tidak akan pernah bertemu lagi orang yang kucintai. Dokter bilang aku kena lupus, eritematosus, sudah stadium, lanjut, tidak bisa disembuhkan. Aku benar-benar ingin, sebelum mati, juga, mengadakan pesta pernikahan yang meriah pernikahan. Yifan, bagaimana kalau biarkan Ruiz menggantikanmu, menyelesaikan pernikahan ini? Kamu gila ya? Bagaimana bisa pernikahan digantikan orang lain? Kamu sebenarnya menikah dengan Suruize atau menikah dengan Yifan? Kamu tidak punya malu ya? Kamu gila ya? Kamu teriak apa? Hanya formalitas saja, memenuhi keinginan terakhir Ruize. Hanya itu, orang yang akan menikah denganku besok, tetaplah Yifan. Selama 3 hari tinggal bersama ini, kamu sudah dengan lapang dada menahannya. Seharusnya tidak masalah untuk sekali ini kan? Tenang saja, meski yang melakukan upacara adalah Ruize, tapi yang akan malam pertama bersamaku pasti kamu. Dibandingkan pernikahan yang tidak jelas ini, yang terpenting adalah malam pertama di malam hari, bukan? Aku jamin. Malam ini pasti akan melayanimu dengan nyaman. Baik. Sayang, kamu yang paling pengertian. Haha, kamu pulang dulu ke kamar pengantin dan tunggu aku. Setelah aku melakukan upacara dengan Ruiz, langsung ke kamar pengantin menemuimu untuk malam pertama. Kebetulan aku juga tidak terlalu ingin melakukan upacara. Langsung malam pertama saja. Meng Yunwei, wanita jalang itu, dia sebenarnya sudah merencanakannya dari awal. Begitu kamu pergi, foto di layar besar, langsung diganti dengan foto dia dan Suruize. Dia juga memberi Suruize memakaikan jas yang kamu beli seharga ratusan ribu, di tempat ditambahkan lebih dari 30 meja resepsi. Semuanya adalah keluarga dan teman Suruize kerabat, dan teman ini jelas hanya dengan kedok menikah denganmu.
menggunakan uangmu dan Shu Ruize, mengadakan pernikahan Meng Yunwei. Hanya karena orang tuamu tidak ada di sini, sengaja, wanita ini sangat kejam, 8 tahun, hubungan, apa haknya memperlakukanmu seperti ini? Gak apa-apa. Tenang. Aku nggak akan terima begitu aja. Yifan, pernikahannya sudah selesai. Aku sudah mengantar Ruize pulang. Mulai sekarang, aku dan dia nggak akan ada hubungan lagi. Ya, Kamu nggak marah sama aku kan hari ini? tidak. Terima kasih, sudah begitu pengertian. Mulai hari ini, kita resmi menjadi suami istri. Aku seumur hidup hanya. Yunwei, aku tadi naik tangga, nggak sengaja jatuh, banyak darah keluar. Ruiz, jangan bergerak dulu. Aku segera ke sana. Yifan, aku harus pergi sebentar. Meng Yunwei, kamu barusan bilang, kamu bilang nggak akan berhubungan lagi sama dia. Aku janji ini yang terakhir. Aku bersumpah padamu. Setengah jam, paling lama setengah jam aku kembali. Sumpahmu. Lebih nggak berharga dari sampah di luar. Pergilah. Pengantin pria, pengantinmu kabur. Kakak Wei menyuruh kami jangan datang ganggu malam pengantin. Canda, tadi malam sama Ruize, malam ini nggak ada tenaga untuk melayani kakak ipar. Kakak ipar sama dia 8 tahun, aku yang pertama nggak setuju, malam ini harus bikin keributan besar. Bagaimanapun, harus buat kakak Wei juga sama kakak ipar. Ruize, aku harus pergi. Mulai sekarang, kita sebaiknya jarang hubungi. Lagi pula, aku sekarang istri Yifan. Aku harus hidup baik dengannya. Keinginanmu sudah aku penuhi. Lain kali kalau kamu dapat masalah, telepon teman-teman perempuanku aja. Yunwei, temani aku 1 hari terakhir, boleh? Aku sendirian di dalam negeri, sepi, bahkan nggak ada yang bisa diajak bicara. Aku benar-benar kesepian. Janjinya keluar setengah jam, sekarang hampir 1 jam. Yifan mungkin sudah cemas menunggu. Menjengkelkan. Pasti dia suruh aku pulang untuk malam pengantin. Siapa perempuan ini? Apa yang terjadi? Kak kami juga nggak tahu. Ini kan para saudari bilang mau ganggu malam pengantinmu, begitu masuk kamar pengantin, langsung lihat perempuan itu berpakaian acak-acakan tidur di ranjangmu. Kakak ipar kayaknya kenal dekat sama dia. Kakak Wei, kamu kayaknya kena selingkuh, cepat pulang. Yunwei, aku tidak tega melihatmu menderita. Aku yang akan menjalani operasi vasektomi. Seumur hidup aku hanya menginginkanmu. Uangku adalah uangmu. Kamu pakai untuk darurat. Shen Yifan bersamaku selama 8 tahun. Dia rela vasektomi demi aku. Bahkan aku dengan mantan pacarku. Dia sangat mencintaiku. Mana mungkin dia selingkuh? Yunwei, suamimu selingkuh, berani sekali dia. Hari ini kan malam pertama kalian. Dia tega membawa selingkuhannya dengan terang-terangan ke kamar pengantin. Kamu bisa tahan sakit hati ini? Diam. Kakak Wei, akhirnya kamu datang. Tenang, kami para sahabat terus menjaganya untukmu, perempuan ini. Belum sempat berbuat apa-apa pada kakak ipar, kamu datang tepat waktu. Cepat bereskan perempuan jalang ini. Sekalian, ikat dan masukkan ke dalam kurungan babi. Meng Yunwei, akhirnya kamu kembali. Katanya setengah jam. Aku sudah menunggu lebih dari 1 jam. Menunggu aku datang untuk menangkap basah selingkuh, Shen Yifan. Bukankah seharusnya kamu menjelaskan padaku, ada apa dengan perempuan ini? Tentu saja, ini kan sambil menunggumu pulang, dan akan menjelaskan padamu. Meng Yunwei, ini adalah masa laluku, yang pernah kuceritakan padamu, malam pertama. Menjemput mantan pacarku,
Menjemput? Shen Yifan, apa kau bercanda? Masa lalu macam apa? Aku tidak pernah dengar. Kamu kasihan pada mantan pacarmu yang sakit parah. Pergi tinggal serumah dengan mantan pacarmu, lalu apa masalahnya aku membawa mantan pacarku? Meng Yunwei, jangan bermuka dua, kamu memintaku menerima masa lalumu dengan sabar. Kamu juga harus menghormati masa laluku. Kenapa boleh atasan berbuat salah, tetapi bawahan tidak boleh? Kamu bersama cinta pertamamu 3 hari sebelum nikah, Yifan bersama mantan pacar malam ini. Seharusnya tidak keterlaluan, kan? Lagi pula, sekali kata diucapkan, kereta kuda pun tak bisa mengejar. Sebelum pernikahan, kamu sudah berjanji menerima masa lalu ini. Kamu tidak bisa ingkar, kan? Ayo pergi, ayo. Pengantin wanita akan melihat malam pertama pengantin pria dan mantan pacarnya. Kalian ikut campur apa? Ayo pergi, ayo. Cukup, Shen Yifan. Kamu sengaja melakukan ini padaku, kan? Marah karena aku tinggal serumah dengan Ruize, marah karena aku mengabaikanmu 3 demi Ruize, jadi kamu sengaja mencari perempuan untuk membuatku kesal. Meng Yunwei, kamu yang pertama tidak setia pada hubungan kita. Kamu yang pertama menginjak-injak harga diriku, kamu berselingkuh dengan terang-terangan. Kenapa aku harus pura-pura tuli dan bisu menerima pengkhianatanmu? Lagi pula pernikahanmu sudah diberikan pada Suruize. Suamimu sekarang seharusnya Suruize, dengan siapa aku? Kamu seharusnya tidak bisa mengatur lagi, kan? Baik, aku akui itu semua palsu. Pernikahannya juga sengaja diadakan untuk Ruiz. Aku bohong padamu, tapi aku punya alasan. Ruiz terkena lupus. Dokter bilang dia tidak bisa sembuh. Dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Dia yang memohon sambil menangis. Aku benar-benar tidak tega menolaknya. Kamu juga jangan ribut denganku. Suruh perempuan ini pulang. Aku bisa melupakan masa lalu. Anggap saja hari ini tidak terjadi apa-apa. Selingkuh semalam? Dan kau ingin aku anggap tidak terjadi? Benar-benar konyol. Sudahlah, kakak ipar, jangan bertengkar dengan Wei. Betul, Wei juga kasihan sama Ruiz. Makanya dia setuju dengan permintaan gila ini. Sebenarnya, orang yang paling Wei cintai adalah kamu. Hari ini malam pengantin kalian, usir saja perempuan ini. Jangan jadi bahan tertawaan. Mau mengusirku? Kalian pikir aku sudah mati? Yifan bilang malam ini mau bersamaku. Kamu jangan ingkar janji. Lepaskan tanganmu. Beraninya kau menyentuh suamiku. Siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa? Aku mantan pacar Yifan. Juga teman masa kecilnya. Malam ini aku akan tidur dengannya. Tidak mungkin. Waktu bersamaku, dia tidak pernah pacaran. Aku cinta pertamanya. Dia tidak punya mantan pacar. Kamu palsu. Kamu tahu saja. Memang aku bukan mantan pacar Yifan. Sebenarnya aku tunangannya. Tunangan apa? Tunangannya jelas aku. Meng Yunwei, ingat, kamu sudah menikah? Suamimu Shuruize. Kalian menikah di depan puluhan tamu hari ini. Hubungan kita sudah berakhir. Lu Jingyi adalah jodoh yang dipilih orang tuaku. Dia memang bisa dibilang tunanganku. Aku berkomunikasi dengan tunanganku, itu bukan urusanmu. Baiklah, sekarang aku akan bermalam dengan tunanganku. Kalian belum pergi, mau lihat bersama. Ini rumahku. Rumah ini ku beli bersama Yifan. Ini rumah pernikahan kami. Beraninya kau berulah di rumah pernikahanku. Kau benar. Aku memang tidak suka rumah ini, terlalu sederhana, jauh berbeda dari villa besar 2000 meter persegi milikku. Ayo, Yifan. Aku akan membawamu ke tempat yang pemandangannya lebih luas. Pasti malam ini kamu akan betah. Lepaskan dia. Aku tidak mengizinkanmu membawa Shen Yifan pergi. Dia suamiku. Apa hakmu membawa suamiku pergi? Lepaskan. Lepaskan aku. Kalian dari mana? Apa hakmu mengikatku? Apa hak kalian merebut suamiku? Shen Yifan adalah suamiku. Apa hak kalian merebut suamiku? Kenapa? Kenapa? Yifan, jangan pergi. Kembali. Aku salah. Aku salah. Aku tidak seharusnya membohongimu. Orang yang benar-benar kucintai adalah kamu. Orang yang ingin kunikahi adalah kamu. Kumohon jangan pergi dengannya. Shen Yifan, kenapa kamu lakukan ini padaku? Kak Wei, pantas saja wanita tadi kelihatan familiar. Beberapa bodyguard itu sepertinya dari keluarga Lu. Jangan-jangan dia adalah putri sulung keluarga Lu, Lu Jingyi. Bisnis keluarga Lu meliputi keuangan, properti, teknologi, dan medis. Adalah keluarga terkemuka yang langka di Haicheng. Kekuasaannya sangat menakutkan. Kak Wei, kali ini kamu mungkin benar-benar tidak bisa melawan wanita itu. Yang penting sudah pulang. Ayah, ibu. Aku salah. Tidak apa-apa, nak.
Siapa yang tidak pernah keras kepala saat muda? Yang penting cepat sadar. Ibu tidak menyalahkanmu. Karena sudah pulang, sebaiknya segera urus pernikahanmu dengan Jingyi, jadwalkanlah. Jingyi ini sudah menyukaimu sejak remaja. Sudah menunggu bertahun-tahun, akhirnya kamu berubah pikiran. Paman, Bibi, aku ada urusan. Aku tidak ingin mengganggu reuni keluarga. Yifan, antar Jingyi. Lu Jingyi sudah menyukaiku bertahun-tahun, sebenarnya aku tahu. Kami kenal sejak kecil, tidak bisa dibilang teman masa kecil. Mungkin karena Lu Jingyi nakal sejak kecil dan suka menggangguku. Waktu muda, aku tidak suka padanya. Lalu aku kenal Meng Yunwei, aku lebih fokus padanya. Mataku tidak melihatnya sama sekali. Selama ini aku sibuk pacaran dengan Meng Yunwei, hampir tidak ada kontak dengan Lu Jingyi. Tapi aku tidak menyangka dia akan terus menungguku. Jingyi, sebenarnya aku rasa ini tidak adil bagimu. Aku bersama Meng Yunwei selama 8 tahun. 8 tahun aku banyak berkorban untuknya. Bahkan aku melakukan vasektomi untuknya. Aku yang seperti ini jelas tidak layak untukmu yang begitu baik. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Sudah, jangan bicara lagi. Yifan, itu masa lalumu, bukan noda bagimu. Kamu bertemu orang yang salah. Hatimu dikhianati, kamu juga korban, kamu tidak salah sama sekali. Kenapa kamu tidak berhak bahagia? Yifan, aku suka kamu. Tentu saja aku bisa menerima segalanya darimu, biarkan masa lalu berlalu, beri dirimu kesempatan untuk memulai lagi, dan beri aku kesempatan juga, ya? Yifan, jangan menikah dengannya. Aku salah, sungguh salah, aku sudah putus dengan Suruis. Aku bersumpah padamu, mulai sekarang tidak akan bertemu dia lagi. Jangan menikahi Lu Jingyi, ya? Perasaan kita selama bertahun-tahun. Dulu kamu rela putus dengan orang tuamu demi aku. Kenapa sekarang pergi begitu tega, tidak memberi aku sedikit pun kesempatan? Yifan, kamu terlalu kejam padaku. Meng Yunwei, aku sudah memberimu kesempatan. 8 tahun, kamu menunda 8 tahun baru mau menikahiku. Bahkan begitu, aku tetap bertahan. Tapi kamu tidak seharusnya. Tidak seharusnya sebelum pernikahan kita, terlibat dengan Shuruiz. Pergilah. Hubungan, kita sudah berakhir sejak lama. Kakak Wei, jangan minum lagi. Kalau terus minum, bisa membahayakan. Iya, Kakak Wei, Shen Yifan sudah mau menikah dengan orang lain. Minum seperti ini apa gunanya? Bagaimanapun banyaknya kamu minum, dia tidak akan kembali. Kamu hanya akan menyakiti tubuhmu sendiri. Aku bawa Kak Xu, kalian bicara baik-baik. Yunwei, jangan minum. Mabuk seperti ini demi pria itu, sama sekali tidak sepadan. Apa yang kamu tahu? Menurutku Shen Yifan juga bukan orang baik. Dia bisa membawa selingkuhan ke rumah di malam pernikahan. Itu berarti dia sudah berselingkuh dari dulu, seorang sampah. Kamu seharusnya bersyukur meninggalkannya. Siapa yang izinkan kamu menghina Yifan? Yifan bukan sampah. Dia bersamaku 8 tahun. Dia bahkan bisa memberikan nyawanya padaku. Dia orang seperti apa? Aku lebih tahu darimu. Shuruize, bagaimana kamu masih punya muka datang ke sini? Semua salahmu, karena kamu membujukku tinggal bersama. Yifan akhirnya meninggalkanku. Kamu yang menghancurkan cintaku. Kenapa kamu masih muncul lagi? Ruam merah di lehermu itu sebenarnya apa? Yunwei, bukankah sudah kubilang? Aku punya lupus. Tidak, ini sama sekali tidak seperti lupus. Mana mungkin lupus bisa seperti ini? Ayo ikut aku ke rumah sakit. Sekarang juga. Tuan Shu, hasil pemeriksaan Anda sudah keluar. Anda sama sekali tidak menderita lupus. Dokter, lalu sebenarnya dia sakit apa? Dia terkena penyakit kelamin dan sudah memasuki masa infeksi. Dia punya penyakit kotor. Binatang. Kamu main perempuan di luar negeri, tapi membohongiku bilang itu lupus. Kamu bahkan membujukku untuk berhubungan intim denganmu. Dasar binatang, aku akan membunuhmu. Lepaskan, dasar perempuan gila. Keluarga, ini rumah sakit, harap tenang. Lepaskan aku. Dia membohongiku, dia terkena penyakit kotor. Aku ingin menanyakannya. Jangan lari, balik kau. Mantan pacarmu berada dalam masa penularan dengan tingkat virus yang sangat tinggi. Tanpa perlindungan apapun, berhubungan intim dengannya, termasuk paparan berisiko sangat tinggi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu adalah minum obat pencegah dalam 72 jam. Semakin cepat minum obat, semakin besar kemungkinan berhasil dicegah. Dokter, beri aku obat. Cepat beri aku obat terbaik. Berapapun biayanya, aku rela. Aku beri kamu obat pencegah impor, tapi obat ini harus dibayar penuh sendiri.
silakan bayar. Totalnya 36.800. Baik, aku akan bayar. Hanya 30.000 lebih saja. Shen Yifan biasanya belikan aku tas saja lebih dari itu, asal bisa selamat, berapapun tidak masalah. 36.800 ya, debit. Saldo tidak mencukupi, transaksi gagal. Kartu ini dibekukan, ganti kartu lain. Bagaimana bisa? Tunggu, aku masih punya kartu lain. Bu, sebenarnya Anda punya uang atau tidak? Masih ada orang yang antre di belakang. Minggir, pakaian bermerek, bahkan puluhan ribu pun tidak bisa, kalau tidak punya uang, jangan buang waktu di sini. Shen Yifan tidak hanya meninggalkanku, dia juga memutus semua sumber keuanganku. Di kartu gajiku sendiri bahkan tidak ada 2.000. Tidak punya uang untuk membeli obat pencegah, aku akan mati. Aku akan seperti Xu Ruiz, seluruh tubuh dipenuhi ruam merah yang menjijikkan. Ya, aku masih punya sahabat. Biasanya aku ajak mereka jalan-jalan dan belanja, menghabiskan banyak uang, pasti mereka mau pinjami uang untuk menyelamatkanku. Aku Qiang Ge, Xiao Shu. Benar, aku mau tiket kapal paling cepat ke luar negeri, kemana saja boleh, asalkan bisa langsung berangkat. Langsung pergi, sekarang situasi lagi panas. Kapal paling cepat berangkat malam ini jam 12. Tapi harganya tidak murah, 500.000, kurang 1 sen pun tidak bisa. Kamu tunggu mati di darat saja. 500.000? Aku sekarang bahkan 500 saja tidak punya. Mau cari kemana? Biaya 500.000? Aku tidak punya uang, tapi Meng Yunwei punya. Wanita bodoh itu sudah 8 tahun bersama Shen Yifan. Dia punya banyak uang, lebih dari 500.000. Wei Wei, karena kamu tidak baik, jangan salahkan aku juga tidak baik. Ruize, Shen Yifan itu benar-benar kayu, mana bisa dibandingkan denganmu. Biaya obat pencegah 36.000 saja aku tidak punya, sekarang malah diperas 500.000. Jika video itu benar-benar tersebar, aku tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga akan hancur reputasiku. Benar-benar menjadi bahan tertawaan seluruh masyarakat. Xiao Ya dan Lily, mereka sekarang di KTV. Asal setiap orang mengumpulkan sedikit, 500.000, ditambah biaya obat, pasti terkumpul. Ini satu-satunya jalan hidupku. Ini bukan Kak Wei kita yang akan menikah dengan keluarga kaya, kenapa datang dengan penampilan begini? Biaya malam ini kebetulan belum dibayar, tunggu kamu swipe kartu tambahan Tuan Shen, kita lanjut minum lagi. Xiao Ya, Lily, kalian pinjami aku uang, boleh? Aku dan Shen Yifan sudah putus. Xu Ruize, binatang itu, masih mau memeras aku 500.000, kalau tidak, video pribadiku akan disebar. Kak Wei, kamu bercanda apa? Tuan Shen bahkan tas puluhan ribu saja seenaknya memberimu, kamu minta pinjam 500.000 dari kami. Lagi pula, kamu tinggal bersama mantan 3 hari, semua orang tahu. Video tersebar ya tersebar saja, takut apa, kan? Xu Ruize kena penyakit kotor. Aku sekarang harus segera beli obat pencegah 36.000, kalau tidak, aku juga akan mati. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Lily, kamu pinjami aku puluhan ribu, boleh? Aku bahkan belum makan. Jangan sentuh barangku, pergi sana, sungguh sial. Makanya, pantas aja wajahmu seperti mayat. Kamu sendiri rendah, pergi selingkuh, kena penyakit kotor, sekarang mau menyalahkan kami. Biasanya pamer uang Shen Yifan, sok suci dan dermawan. Mau mencelakai kami juga, kami anggap kamu saudari, kamu anggap kami ATM dan orang bodoh. Cepat pergi keluar. Kalian ini pengkhianat. Satpam mana? Usir wanita gila ini keluar. Lepaskan aku, Xiao Ya, tolong aku. Lepaskan aku. Kenapa kalian perlakukan aku seperti ini? Tidak, aku tidak boleh mati. Di kosku masih ada beberapa perhiasan emas, dan uang tunai terakhir. Aku harus selamatkan nyawaku dulu. Siapa di dalam? Papa, Mama, kalian mau apa? Kembalikan uangku. Mau apa? Muka tebal kamu nanya. Kalau tante kamu nggak lihat video di grup, kami nggak tahu. Kamu berbuat aib memalukan begini. Sekarang keluarga Shen batalin pernikahan. Dan minta kami kembalikan semua mahar tunai. Kamu bikin malu keluarga Meng. Ma, uang itu buat nyawa aku. Xu Ruize kena penyakit kotor, aku tertular darinya, kata dokter. Aku harus segera beli obat mahal puluhan ribu, kalian kasih aku uang dan perhiasan. Kalau enggak, aku akan mati. Dasar perempuan nggak tahu malu. Kamu sendiri jalang cari pria liar, kena penyakit kotor. Sekarang muka tebal minta uang pada kami. Adikmu bulan depan mau tunangan. Pihak cewek minta DP rumah baru. Uang segini pas buat DP adikmu.
Setidaknya kamu sebagai kakak terakhir kali kasih kontribusi. Pa, aku anak kandung kalian. Coba bujuk mama. Biarkan uangnya buat aku beli obat. Tanpa obat, aku cuma bisa mati. Kalau sudah kena penyakit begitu, itu karena perbuatanmu sendiri. Uang ini kami bawa pergi. Sejak kecil, aku pikir mereka cuma pilih kasih pada adik. Tapi nggak nyangka saat hidup mati, mereka malah memeras tetes darah terakhirku untuk membuka jalan adik. Aku nggak boleh berakhir begini. Shen Yifan mencintaiku selama 8 tahun penuh, bahkan rela operasi demi aku. Nggak mungkin dia lepas gitu aja, asal aku mohon padanya. Pasti dia luluh, pasti. Aku mau ketemu Shen Yifan. Biarkan aku naik. Aku tunangannya. Maaf, Nona Meng. Pak Sen sudah perintahkan. Anda sudah masuk daftar hitam grup. Dilarang masuk ke sini setapak pun. Omong kosong. Kami bersama 8 tahun. Mana mungkin dia setega itu? Biarin aku naik. Satpam, ada orang asing bikin ribut. Biarkan dia masuk. Yifan. Yifan, aku tahu aku salah, tolong pinjami aku 50.000. Aku tertular oleh binatang Shuruize itu. Penyakit itu, kalau tidak beli obat, aku akan mati demi hubungan kita selama 8 tahun. Bahkan operasi pun kau rela melakukannya untukku. Kau pasti tidak akan membiarkanku mati, kan? Hubungan 8 tahun, kau tinggal serumah dengan mantan pacarmu sebelum menikah, saat kau menyuruhnya menggantikanku, bersembahyang di pernikahan. Bagaimana? Itu Shuruize yang menipu orang lain dengan bujuk rayu untukku. Aku tidak bersalah. Meng Yunwei, kau benar-benar tidak menangis sampai melihat peti mati? Ini yang disebut tidak bersalah? Shuruize tidak mendapatkan uang. Dia sudah mengunggah barang ini ke internet. Sekarang seluruh internet tahu. Kau ini orang macam apa? Kau tidak hanya mengotori tubuhmu, bahkan jiwamu bau busuk. Tidak, ini tidak benar. Penampilanmu sekarang hanya membuatku muak. Lemparkan dia keluar. Jika berani mendekati perusahaan lagi, langsung panggil polisi. Bukan dengar penjelasanku. Tidak, tidak. Jangan tendang aku. Kau ingin meninggalkanku sendirian dan hidup enak. Mimpi saja, dasar jalang, kita semua masuk neraka. Kak Wang, dengar penjelasanku. Video itu buatan Ai, ada orang yang sengaja menjahati kuku. Diam, Meng Yunwei. Manajemen perusahaan sudah melihat semuanya. Kau bahkan memakai seragam dengan logo perusahaan, membuat video semacam itu. Sekarang secara resmi ku beritahu kau dipecat. Dipecat? Aku butuh uang. Gaji bulan ini, semuanya dipotong sebagai kompensasi reputasi. Bagian hukum sudah mengumpulkan bukti bersiap untuk menuntut ganti rugi. Jaga dirimu baik-baik. Jangan panggil aku Kak. Aku muak. Cepat bawa barang-barangmu dan pergi. Kak Liu, apa yang kau lakukan? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Video mesummu yang vulgar tersebar di mana-mana. Itu baru melanggar hukum. Kalau sampai mati di rumahku, bukankah rumahku jadi rumah hantu? Bagaimana aku bisa menyewakan rumah ini? Ini dia perempuan tidak tahu malu dalam video itu. Cepat jauhi dia, sial banget, jangan sampai tertular penyakit kotor. Kenapa? Aku hancur dan menunggu mati, sementara kalian hidup mewah. Semua karena dirimu. Jika bukan karena kau, Lu Jingyi yang mengandalkan uang dan kekuasaan, ikut campur Yifan pasti akan memaafkanku. Lu Jingyi, kau menghancurkanku, aku juga tidak akan membuatmu enak-enak. Kita sama-sama hancur. Demi proyek grup Lu, dia selingkuh dengan putri sulung keluarga Lu di belakangku.
Putri konglomerat yang sombong itu tahu dirinya yang ketiga tapi tetap jadi selingkuhan, menyuap preman. Pada hari pernikahan, dia menyeretku keluar dari kamar pengantin. Shen Yifan, karena kau tak peduli masa lalu, aku akan menghancurkanmu. Ditambah label putri konglomerat memaksa istri sah bunuh diri, aku ingin lihat kalian mati karenanya. Hahaha. Lihat itu, Shen Yifan, inilah kekuatan opini publik. Tidak sampai setengah hari, saham grup Lu akan anjlok. Shen Yifan, kau pasti akan merangkak seperti anjing memohon aku hapus postingan. Tanpa kompensasi 20 juta, aku tidak akan menarik pernyataanku. Dengan uang itu aku bisa beli obat pep, aku bisa keluar negeri. Kenapa jadi begini? Mana postinganku? Mana trending topikku? Bagaimana kalau Ruize menggantikanmu menyelesaikan pernikahan? Lagi pula malam pertama itu yang paling penting, bukan? Jangan, berhenti memaki. Berhenti memaki, berhenti. Kenapa uangku dibekukan? Itu uang hidupku. 20 juta, bagaimana aku bisa membayarnya? Menanggapi pencemaran nama baik di internet, saya Shen Yifan sekarang memberi penjelasan kepada seluruh internet. Menanggapi pencemaran nama baik di internet, saya Shen Yifan sekarang memberi penjelasan kepada seluruh internet. Pertama, tentang tuduhan Nona Meng Yunwei dikecam kejam, itu tidak masuk akal. Faktanya, selama persiapan pernikahan kita, dia terang-terangan, bahkan konyol sampai menyuruh cinta pertamanya menggantikanku di altar. Aku merasa 8 tahun ini tak ada yang perlu disesali, bahkan rela operasi untuknya, tapi aku tidak akan mentolerir pengkhianatan yang menginjak harga diriku. Kedua, saat aku paling putus asa karena pernikahan konyol itu, Jingyi dengan tegas berdiri di sisiku. Hari ini aku resmi mengumumkan, Lu Jingyi adalah satu-satunya tunangan yang kuakui seumur hidupku. Siapapun yang berani menjelekkan dia dengan cara kotor, pasti akan kubuat dia membayar mahal. Untuk fitnah Meng Yunwei, kami tidak akan menerima mediasi, kami akan menggugat. Tuntut ganti rugi 20 juta, kita bertemu di pengadilan. Keparat, kalian pasangan bajingan, mati celaka. Apa yang kau lakukan? Kalau rusak, ganti sesuai harga. Aduh, ruam merah muncul. Dokter bilang, harus minum obat pep dalam 72 jam. Kak Wei, tinggal serumah sebelum nikah. Seru ya? Kau pergi saja dengan tenang, aku akan menutupimu. Chen Lu, kamu selingkuh di belakang suamimu, dan bukti kuat pemalsuan buku perusahaan, semuanya ada di sini. Kalau kamu tidak kasih uang tutup mulut, kita semua akan mati bersama. Ah, kamu ngapain? Perampokan. Chen Lu, ini aku. Meng Yunwei, kamu gila ya? Dasar pelacur yang kena penyakit kotor, jauhi aku. Jangan tulari aku dengan sialmu. Berani kau menghinaku? Dulu kalau bukan karena kamu setiap hari mendorongku cari Shuruis, cari sensasi, mana mungkin aku sampai begini sekarang. Apa? Kamu sendiri dasarnya murahan, nggak bisa jaga kaki. Sekarang mau menyalahkanku? Jangan banyak bicara. Kasih aku 500 ribu. Aku mau beli obat pencegahan. Di dalam ini ada rincian pemalsuan buku yang kamu lakukan. Dan juga video kamu selingkuh dengan instruktur fitness di hotel. Kalau kamu tidak bayar, aku akan sebarkan sekarang juga. Nggak apa-apa, kita mati bareng. Keluarlah semua. Anjing gila ini ternyata memang lagi menggonggong di sini. Meng Yunwei, kamu masih merasa dirimu istri kaya yang dimanjakan Shen Yifan? Mau apa kamu? Tolong, jangan pukul. Kamu pura-pura suci, ya? Dulu karena Shen Yifan kaya, kamu setiap hari merasa berjasa pada kami. Kamu pikir kami memanggilmu Kakak Wei karena menghormatimu? Kami hanya menganggapmu sebagai lelucon yang gak punya otak. Sekarang harapan terakhir untuk bangkit kembali juga hilang. Kenapa? Kenapa semua orang menganiayaku? Aku hanya ingin bertahan hidup. Menurut laporan yang dikutip dari jaringan luar negeri, kemarin di Jalan Minminfu suatu negara di Asia Tenggara,
ditemukan mayat laki-laki yang mirip Yuduke. Ini. Nama korban adalah Suruize. Karena tidak mendapat perawatan dan ditelantarkan, kondisinya memburuk dengan cepat hingga meninggal. Shuruize, bajingan yang menipuku dan memerasku, bahkan mati membusuk seperti anjing liar di tumpukan sampah di negeri asing. Hahaha, mati kau, dasar binatang. Akhirnya kau mendapat balasan. Tuhan melihat. Nasib Suruize hari ini adalah nasibku besok. Aku juga tidak minum obat pencegahan. Aku juga akan membusuk dan bau. Tidak, aku tidak mau jadi begini. Aku tidak mau tubuhku bernanah dimakan lalat. Kenapa aku harus menanggung semua ini? Kalau Shen Yifan mau mengeluarkan uang untuk obati aku, masa aku akan menunggu mati? Semua salah dia. Berita besar di kota ini, putri sulung grup Lu Jingyi, dengan putra mahkota perusahaan Shen, pesta pertunangan abad ini Shen Yifan akan digelar besok di Hotel Kaiwei dengan megah. Yifan, proyek properti komersial di selatan kota yang kau pimpin akhir-akhir ini, kau melakukannya dengan sangat baik. Mempercayakan Jingyi padamu. Aku benar-benar lega. Om, terlalu memuji, Jingyilah yang memberiku banyak inspirasi, bergabungnya kekuatan utama keluarga Lu dan Shen. Tentu aku akan berusaha semaksimal mungkin. Inilah yang membuat kita bangga. Anakku akhirnya terbebas dari wanita jahat itu. Apa yang sedang dipikirkan? Aku berpikir, betapa beruntungnya aku bisa melihat semuanya sekarang, dan betapa beruntungnya bisa mendapatkanmu. Ayo, aku sudah memesan toko gaun pengantin haute couture terbaik di kota. Malam ini, aku akan memilihkan gaun pengantin terindah untukmu. Jingyi, kau begitu cantik sampai aku tidak bisa memalingkan mata. Mulut manis. Tuan Shen, Nona Lu, gaun ini benar-benar dibuat khusus untukmu, sempurna sekali. Ini yang kupilih? Ganteng banget, grup Shen benar-benar naik daun. Gabungan kekuatan besar memang berbeda. Ini baru namanya pemenang kehidupan. Seharusnya itu milikku. Semua itu seharusnya milikku. Direktur Shen benar-benar muda dan berbakat, berhasil mendapatkan lahan di pusat kota. Mulai sekarang, kota Haicheng akan dikuasai oleh Shen dan Lu. Direktur Zhang, terlalu memuji, semua berkat bimbingan para senior. Yifan akhirnya move on. Jingyi benar-benar pembawa rezeki keluarga kita. Ya, masa-masa memalukan itu akhirnya berakhir. Yifan, untuk ini, saudara harus minum. Lihat dirimu sekarang, inilah dirimu yang sebenarnya. Demi wanita murahan tak tahu malu itu dulu, kau menahan kecemerlanganmu. Saudara, melihatmu seperti itu, aku juga ikut frustrasi. Sekarang semuanya baik, gumpalan lumpur busuk itu akhirnya tersingkir. Pria yang aku, Lu Jingyi, incar, seharusnya berada di tempat tertinggi. Andai dulu aku tidak berselingkuh. Andai aku tidak mendengarkan omong kosong Shuruize. Saat ini yang berdiri di samping Shen Yifan dan menikmati kemuliaan, seharusnya aku. Lapar banget, mau mati kelaparan. Tidak bisa bersih, bahkan nasi basi pun tidak boleh dimakan. Sakit sekali. Minggir, jangan menghalangi. Wah, apa ini perempuan yang viral di internet? Apa yang terjadi? Dapur belakang ada penyakit menular, ya Tuhan, piring yang kita pakai, dicuci olehnya. Kembalikan uang, hancurkan toko gelap ini. Enyah, berani mendekat lagi. Akan kupatahkan kakimu. Kenapa Shen Yifan bisa begitu tinggi, sementara aku harus menunggu mati di lumpur seperti ini? Haha, Shen Yifan. Kamu celaka. Tolong selamatkan anak saya. Tolong tegakkan keadilan untuk saya. Aku mengandung anak kandung Shen Yifan, tapi dia demi mengejar kekuasaan putri keluarga Lu. Dengan tega meninggalkan kami ibu dan anak. Nona Meng, maksud Anda, Lu Jingyi adalah pihak ketiga yang merusak hubungan kalian? Dia yang memaksamu hidup di jalanan? Ya, dia. Dia mengandalkan statusnya sebagai putri sulung konglomerat, menyuruh satpam mengusirku dari rumah dan memblokir semua kartu bankku. Yifan bersamaku selama 8 tahun. Kami sudah menyiapkan rumah pernikahan. Sekarang aku sakit parah, tidak punya uang, sepeser pun, aku tidak sayang mati. Tapi anak dari
Keluarga Shen tidak boleh ikut mati kelaparan di jalan bersamaku. Aku tidak ingin status, aku hanya minta keluarga Shen memberiku uang untuk hidup. Biarkan aku melahirkan anak ini. Wah, keluarga kaya membuang anak sendiri, gosip ini pasti meledak. Hahaha, berhasil, aku berhasil. Hahaha, Shen Yifan, Lu Jingyi, bukankah kalian di atas angin? Kali ini lihat bagaimana kalian mati. Siapkan puluhan juta untuk memohon padaku. Kurang 1 sen pun, aku akan buat kedua keluarga kalian hancur total. Apa benar aku akan mati kelaparan di sini? Itu Li Hao, ATM yang selalu menuruti keinginanku. Hauzi. Pengemis, pergi jauh-jauh. Ini aku, Hauzi, aku Yunwei. Meng Yunwei. Dulu aku tidak tahu menghargaimu, asal sekarang kamu belikan aku makanan dan cari tempat tinggal untukku. Mulai sekarang aku jadi milikmu, kamu mau main apa saja, aku temani Hauzi. Aku benar-benar patuh, bawa aku pergi. Pergi, jangan sentuh aku sialan. Kamu buta atau tidak? Coba bercermin dulu, lihat dirimu sekarang seperti apa, barang rusak, sekarang mau nempel padaku. Aku pun muak, kamu benar-benar kotor. Hauzi, bagaimana kau bisa begini padaku? Selamat kepada Tuan Shen Yifan dengan harga fantastis 320 juta, berhasil memenangkan berlian merah muda langka ini. Cinta yang memukau. Tuan Shen, Anda menghabiskan lebih dari 300 juta untuk mendapatkan berlian merah muda. Spektakuler ini. Boleh tahu apakah ada tujuan khusus? Berlian merah muda ini akan saya undang pengrajin terbaik di dunia untuk tunangan saya. Lu Jingyi dirancang khusus menjadi cincin kawin yang unik di dunia. Salah menilai, orang Jingyi menemaniku melewati masa-masa tergelap. Dia pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Tidak, seharusnya tidak begini. Hanya sebesar ini? Keluarga Shenmu hanya begini. 320 juta itu milikku. Yang seharusnya berdiri di sana adalah Nyonya Shen, Meng Yunwei bukan Lu Jingyi, wanita jalang itu. Aku tidak rela, aku tidak bisa mati begitu saja. Aku masih punya keluarga. Kalau aku pulang ke kampung, orang tua pasti akan menyelamatkanku. Aku masih punya harapan untuk bangkit kembali. Ma, Pa, aku pulang. Aku tidak bisa hidup lagi. Yifan tidak menginginkanku lagi. Aku juga terkena penyakit mematikan. Tolong selamatkan aku. Dasar binatang tak tahu malu, kau berani pulang. Video kau menjual pria hari ini sudah tersebar ke seluruh desa. Istri adikmu melihat video itu dan langsung membatalkan pernikahan. Bahkan mas kawinnya ditahan, katanya, sebagai kompensasi kerugian mental. Aduh, kau sudah sakit, cepat keluar. Jangan kembali, kami masih harus hidup. Tolong aku. Aku benar-benar sakit. Aku akan mati. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Kalau kau kembali, kami semua malu di desa. Cepat pergi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Selesai periode pencegahan 72 jam benar-benar berakhir untuk membeli kotak penentu hidup mati ini. Aku mengaduk-aduk tumpukan sampah selama 3 hari penuh. Tidak mungkin. Shu Ruize, binatang itu, pasti tidak menularkannya padaku, aku beruntung dan selamat. Pasti tidak. Ah, palsu-palsu, semuanya palsu. Aku tidak terkena penyakit kotor itu. Aku masih bersih, haha. Lepaskan aku, Shen Yifan. Suruh dia keluar menemuiku. Aku wanita yang dia cintai selama 8 tahun. Pergi jauh-jauh. Bahkan kucing liar pun membenciku. Yunwei, gadis bodoh. Kenapa menangis? Yunwei, maukah kau menikah denganku? Aku akan mencintai dan melindungimu seumur hidupku, tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun, Yan Bula. Aku mau, Yifan aku mau, bawa aku pergi kumohon, bawa aku pulang. Jika aku tidak menggunakan masa lalu yang menjijikkan untuk berselingkuh, jika aku tidak merendahkan ketulusan 8 tahun itu. Saat ini aku seharusnya menjadi Nyonya Shen yang terhormat. Aku sendiri, yang mengirim diriku ke neraka, mendorong pria yang rela memberikan nyawanya untukku kepada orang lain. Yifan, malam ini malam lajang terakhirmu, kami bawa semua minuman keras terbaik, harus mabuk sampai pulang. Merayakan kehidupan baru Shen,
Akhirnya menikahi istri yang sebenarnya. Angkat gelas untuk saudara. Juga untuk kehidupan baru ini, tenggak sampai habis, ini perayaan kelahiran baru. Sekaligus mengubur diriku, yang dulu selalu mengalah. Saudara, aku mau bicara dari hati. Setengah tahun lalu, saat kamu batalkan pernikahan, aku benar-benar khawatir, kamu tidak bisa bertahan. Saat itu, demi wanita bejat yang penuh tipu daya itu, kamu memaksakan diri menjadi orang bodoh yang rela mengorbankan harga diri. 8 tahun itu, kami lihat kamu bertengkar dengan keluarga demi dia. Siapa yang tidak kesal? Bahkan melakukan hal, tinggal bersama mantan pacar 3 hari sebelum nikah, sekarang dipikir masih bikin geli. Tapi sekarang beda, lihat dirimu sekarang. Setengah tahun ini, tindakan tegasmu di dunia bisnis, kami semua perhatikan. Siapa sangka, dulu si bodoh yang selalu mengalah, sekarang jadi elit bisnis yang berkuasa. Sekarang kamu adalah nahkoda sejati keluarga Shen. Angkat gelas ini, untuk mengenang 8 tahun mudaku yang sia-sia. Dulu aku buta, menganggap kayu sebagai mutiara, kalian ikut menanggung hinaan. Tapi semua sampah itu sudah lama harus berakhir. Setengah tahun ini, aku baru benar-benar paham, apa yang berharga, dan apa yang tidak pantas. Sekarang aku sangat bahagia, dan bertemu orang yang tepat. Semua cinta yang salah di masa lalu, hanya untuk membuatku sadar, siapa yang benar-benar layak ku jaga seumur hidup. Aku tidak lagi menyesali masa lalu itu. Shen Yifan? Shen Yifan, ini tidak mungkin benar. 8 tahun penuh. Shen Yifan dulu berkali-kali memelukku, dan dengan mata merah berkata 8 kata itu, janji yang hanya milikku. Kenapa? Tercetak dengan jelas di nama wanita lain. Villa Baishan, aku hampir mati. Itu tempat yang sangat kuinginkan. Setengah tahun ini, aku dihina semua orang seperti tikus got. Bertahan hidup di tumpukan sampah ini. Sementara dia berada di puncak kekuasaan dan kebahagiaan. Tidak bisa mati diam-diam di tumpukan sampah. Ya, aku harus menemuinya. Aku harus bertemu dengannya sekali lagi sebelum mati. Pasti masih ada aku di hatinya. Asal aku tunjukkan keadaanku yang mengenaskan ini. Asal aku menangis dan bertobat. Dia rela operasi untukku. Dia pasti akan luluh hatinya. Dia akan meninggalkan Lu Jingyi di pesta pernikahan dan lari menyelamatkanku. Ya, aku harus memberitahunya. Aku tahu aku salah. Aku ditipu oleh Xu Ruize. Yifan, saat kau membaca surat ini, aku mungkin sudah hampir mati. Aku benar-benar tidak tahu Xu Ruize terkena penyakit kotor. Yifan, aku juga korban, waktu itu aku hanya lemah hati. Kukira dia akan segera mati, makanya aku kasihan padanya. Kau pernah bilang, paling suka kebaikanku. Aku hanya terlalu baik, makanya aku tertipu oleh bajingan itu. Selama 8 tahun ini, di hatiku, dari awal sampai akhir hanya kau seorang. Pernikahan konyol itu, hanya karena aku linglung sesaat. Kalau saja kau tidak begitu kejam dan tega, bagaimana aku bisa dipaksa mati? Ya, harus berdarah. Yifan melihat noda darah ini, tahu bagaimana aku menderita hidup seperti mati, pasti akan patah hati. Dia pasti akan meninggalkan Lu Jingyi di tempat, perempuan itu akan berlari mencariku tanpa peduli apapun. Besok adalah pernikahanmu yang besar. Aku datang. Yifan, tunggu aku. Aku akan segera menemuimu. Dari mana datangnya anjing busuk ini? Enyahlah. Nah, Tidak, yang menjadi pusat pernikahan itu seharusnya aku. Posisi Nyonya Shen adalah milikku. Asal dia melihat dengan matanya sendiri, surat sepanjang 10.000 kata yang berdarah ini, melihat betapa tersiksanya aku, dia pasti akan luluh. Dia akan mencarikan dokter terbaik di dunia untukku. Seperti 8 tahun terakhir, memanjakanku. Tuan Shen Yifan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Lu Jingyi, baik dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, akan selalu mencintainya, melindunginya? Ya, aku bersedia. Yifan, kau sudah jadi milikku. Mulai sekarang jangan berpikir untuk kabur, ya. Tidak akan lari, Jingyi, asal kau tidak mengkhianatiku, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Tuan muda, Nyonya muda, maaf mengganggu. Tuan muda, tadi malam hujan lebat. Perempuan bernama Meng Yunwei itu berlutut di bawah manor semalaman, menangis dan memohon untuk bertemu Anda. Saya mengikuti perintah Anda, tidak membiarkannya mengotori mata Anda, menyuruh pengawal mengusirnya. Sebelum pergi, dia meninggalkan tas ini. Katanya itu surat berdarah untuk Anda. Bakar saja, barang-barangnya kotor. Baik, Tuan muda. Sudah lepas dari perempuan murahan itu,
hidupku hanya akan semakin baik.